Kenapa Islam di satu saat itu bisa memiliki segala-galanya? Dia punya apapun yang pernah diimpikan oleh peradaban manusia, tapi sekarang dengan Islam yang sama, ternyata kita nggak sampai kayak gitu. Nah, ternyata yang namanya kebaikan dan kebenaran itu, serta kebagusan itu ada 3 fase. Ada fase individual, ada fase komunitas atau masyarakat, ada fase hukum. Nah, kita yang nggak punya fase ketiga. Fase hukumnya justru. Fase hukumnya, karena itu namanya sistemik. Contoh kayak gini deh, lu kebayang nggak sih di mana sistem? Jadi gini, kalau kita cuma bersih secara individual itu bisa gampang banget. Kita mau bersih secara individual. Tapi kalau misalnya kita bersih secara individual tapi nggak bersih secara komunitas, itu agak sulit tuh. Karena komunitas akan narik kita kepada kebiasaannya dia. Tapi masih bisa nggak kita bersih sendiri di antara komunitas? Bisa, walaupun kita akan stres. Tapi kalau kita bersih sendirian di antara sistem itu nggak bisa. Contoh ya, lu masuk pergi ke pasar. Lu aslinya dari mana sih? Jakarta ya? Lahir Jogja, tapi gedenya di Lipo Cikarang, baru umur 19 di Jakarta. Oh. Anggaplah orang Jakarta lah. Lu pernah pergi ke pasar yang bau nggak? Bau becek Pernah, sering diajak mama waktu itu. Pernah ya? Ya kan Mam, sering kan waktu itu. Bau becek gitu kan ya. Nah di Palembang dulu tempat aku gede, itu ada pasar bau becek dan baunya bukan bau lagi, bau banget. Karena ada orang jual ikan di sana, jual babi di sana, jual daging di sana, dan semua ketika mereka lagi ngulitin ayam tuh semuanya di bawah. Jadi tuh wah mes, kacau banget. Apalagi pas habis hujan, itu baunya luar biasa. Pertanyaanku sederhana. Sebelum aku nanya ya, sebelum aku pergi ke pasar, nenekku bilang, "Lik, jangan pakai sepatu, pakai sendal jepit aja." Karena dia tahu bakal kotor kan ya. Yang kedua dia bilang, "Lik, sampai di sana, nanti kamu juga pakai jangan baju yang bagus." Nah, ketika aku sampai di sana, pertanyaanku sederhana. Banyak nggak kita ngeliat orang ludah sembarangan di pasar? Banyak. Kenapa ada orang ludah sembarangan? Karena tempatnya sudah kotor. Karena udah kotor. Orang nggak hanya ludah, muntah dia di situ. Tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor. Ingat tuh, memaksa orang untuk berbuat secara psikologis ya. Dan tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Contoh ya, aku pernah ngajak petani. Aku kan dulu kan di dunia pertanian. Aku pernah ngajak petani pergi ke GI, Grand Indonesia. Terus dia nanya, "Ustadz, ini WC-nya di mana?" Aku ajak pergi ke WC tuh. Terus tiba-tiba dia keluar lagi. Aku bilang, "Loh, udah selesai." Dia bilang, "Aku nggak bisa kencing di sini. Ini bukan WC." Maksudnya apa? Terlalu bersih dia bilang. Paham gak sih? Lu kayak disuruh kencing di kamar gitu maksudnya. Gitu kan ya. Maka dia cari yang bener-bener WC bagi dia. Karena tempat seperti itulah yang biasa dia buang gitu maksudnya. Tempatnya harus basah. Tempatnya harus kemudian dalam tanda kutip bau dan segala macam. Akhirnya anterin ke WC di lantai basement. Nah itu dia baru bisa. Akhirnya pipis. Nah ini kan menarik kan, tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor, tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Nah Indonesia sistemnya yang mana sekarang? Gue gak mau ngomong. ini gue dijebak. Jangan kita yang ngomong, Mahfud. Lah ya itu Pak Mahfud ngomong kan ya.